Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik-baik semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dan di sini nanti kita akan melanjutkan materi pada sebelumnya. Kalian akan saya suruh mempelajari pada materi kedua kali ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pada materi kali ini, mari kita membaca basmalah dahulu supaya apa yang kita peroleh pada materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi pada sebelumnya, yaitu tentang elemen-elemen pada tampilan program Microsoft Excel. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu Microsoft Excel dan apa pengertian dari program Microsoft Excel itu. Pada materi kali ini kita akan mengenal elemen-elemen atau bagian-bagian pada program Microsoft Excel. Kalau kalian lihat pada layar tampilan, di situ sudah ada nama-nama pada tampilan Microsoft Excel, dan di situ juga sudah ada angka-angka yang menunjukkan pada tampilan Microsoft Excel. Ada 19 tampilan. Di sini nanti kita akan kupas satu persatu dan kalian nanti bisa menyimak apa yang saya jelaskan. Yang pertama ada tampilan Office button. Tombol ini berfungsi melakukan perintah-perintah dokumen seperti New, Open, Save, Save As, Print, dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat pada tampilan gambar, letak pada Office button ini terletak pada pojok kiri atas, dilambangkan seperti lingkaran. Kalau kalian klik tombol Office button ini, nanti di situ ada ikon-ikon seperti New, Open, Save, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tampilan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah kumpulan tombol yang dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keinginan pengguna. Letak pada Quick Access Toolbar ini samping tombol Office button. Kalau kalian lihat pada gambar, di situ ada 3 ikon, yaitu ikon Save, ikon Undo, dan ikon Redo. Yang ketiga ada Title Bar atau judul dokumen. Untuk memberikan penjelasan tentang program atau judul dokumen, letak pada tampilan Title Bar ini terletak pada atas tengah pada program Microsoft Excel. Kalau kalian lihat pada gambar, di situ tertulis Book 1 Microsoft Excel. Itu artinya ketika kalian pertama kali membuka Microsoft Excel, di situ judul dokumennya dinamakan dengan Book 1 Microsoft Excel. Yang keempat ada Option Bar atau tombol ukuran. Tombol ini terletak pojok kanan atas yang berfungsi untuk meminimalkan jendela atau minimize, memaksimalkan jendela atau mengembalikan tampilan jendela pada ukuran sebelumnya atau maximize, dan menutup jendela Microsoft Excel atau close. Yang kelima ada tampilan tab atau menu bar. Bagian yang berbentuk tabulasi dan berisi serangkaian grup yang memuat beberapa tombol seperti Home, Insert, Back Layout, Formulas, dan lain sebagainya. Letak pada
tampilan tab ini terletak di bawah Quick Access Toolbar. Kalau kalian perhatikan pada gambar, di situ ada nama-nama seperti tab Home, tab Insert, tab Back Layout, dan seterusnya. Yang keenam ada ribbon atau toolbar, berisi perintah-perintah dalam bentuk ikon berlabel yang dikelompokkan dalam beberapa tab atau grup. Letak pada ribbon ini terletak di bawah tab atau menu bar. Kalau kalian perhatikan pada gambar, di situ ada grup-grup yang sudah dibentuk oleh Microsoft Excel. Dari sebelah kiri ada grup clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada styles, ada cells, dan ada editing. Itu adalah yang dinamakan dengan ribbon. Yang ketujuh ada sel aktif atau sel, menampilkan informasi sel sesuai dengan tipe info. Dengan fungsi sel bisa mengetahui di mana lembar kerja yang akan disimpan. Jadi kalau kalian perhatikan pada tampilan gambar, sel aktif itu berwarna hijau, itu kotak hijau, garis hijau, itu dinamakan dengan sel aktif. Jadi itu fungsinya untuk mengetahui di mana letak kalian ingin mengetik nanti ketika menggunakan Microsoft Excel. Yang kedelapan ada name box, untuk menampilkan nama sel yang sedang aktif. Letak pada name box ini terletak di bawah ribbon sebelah kiri. Di situ ada kotak atau box yang ada hubungannya dengan sel aktif yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada hubungannya dengan sel aktif. Ketika sel aktifnya dipindah, nanti name box-nya juga akan berganti namanya. Yang kesembilan ada tampilan formula bar. Untuk menuliskan isi sel yang aktif, isi dapat berupa teks, angka, maupun rumus. Letak pada formula bar ini terletak pada samping kanan tampilan name box. Kalau kalian perhatikan pada gambar, sebelah kiri itu adalah name box, yang sebelah kanan kotak panjang itu dinamakan dengan formula bar. Nah, formula bar ini fungsinya untuk menuliskan isi sel yang aktif. Jadi Microsoft Excel itu tidak sama seperti Microsoft Word. Ketika kalian melakukan kesalahan mengetik di Microsoft Excel, itu tidak bisa langsung diganti secara otomatis. Harus mengisi menggunakan formula bar, baru bisa diganti atau diedit. Yang ke-10 ada tampilan kolom atau kolom, menunjukkan banyaknya kolom yang terlihat pada layar. Jumlah keseluruhan kolom untuk Microsoft Excel yaitu 16.384 dan batas terakhir dari kolom yaitu huruf XFD. Letak pada kolom ini di bawah formula bar. Kalau kalian perhatikan, di situ ada huruf-huruf kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Dan untuk membuktikannya, batas terakhir itu adalah kolom XFD. Kalian bisa mencoba langsung menggunakan laptop atau komputer, tekan tombol CTRL atau kontrol pada keyboard, terus tekan tombol arah panah kanan pada keyboard. Jadi tekan tombol kontrol dulu, setelah itu tekan panah kanan. Di situ nanti akan menunjukkan batas akhir kolom. Yang ke-11 ada baris atau row, menunjukkan jumlah baris yang terlihat pada layar. Sedangkan jumlah keseluruhan baris adalah 1.048.576.
Letak pada baris ini terletak pada sebelah kiri program Microsoft Excel yang dituliskan berupa angka-angka seperti pada tampilan gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan batas akhirnya yaitu adalah 1.048.576. Seperti kolom tadi, untuk membuktikannya kalian langsung coba menggunakan laptop atau komputer dengan cara menekan tombol kontrol dan arah bawah. Jadi tekan tombol kontrol dahulu, terus tekan panah bawah. Di situ nanti akan menunjukkan batas akhir baris. Yang ke-12 ada tab worksheet. Tab worksheet atau lembar kerja berada di bawah sebelah kiri, yaitu ditulis dengan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Jadi letak tab worksheet ini terletak pada bawah program Microsoft Excel yang dituliskan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ini fungsinya untuk membedakan lembar kerja yang kalian kerjakan. Misalkan di sheet 1 kalian mengerjakan tugas matematika, di sheet 2 kalian mengerjakan bahasa Indonesia, dan di sheet 3 kalian mengerjakan bahasa Arab. Tampilan selanjutnya yaitu insert worksheet, untuk menambahkan sheet baru atau lembar kerja baru. Letak pada insert worksheet ini terletak pada samping tab worksheet, yaitu berupa kotak kecil, fungsinya untuk menambahkan sheet baru. Jadi kalau kalian ingin menambahkan sheet baru, tinggal klik saja insert worksheet. Di situ bisa menambahkan sheet baru sebanyak-banyaknya. Selanjutnya ada tampilan status bar. Letaknya ada di bagian bawah worksheet atau yang berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan informasi terkait status program Microsoft Excel atau worksheet yang sedang aktif. Jadi status bar ini terletak di bawah sendiri program Microsoft Excel atau di bawah tab worksheet yang menunjukkan status program atau worksheet yang sedang aktif. Ke-15 ada dokumen area, tempat yang digunakan untuk mengetik pada Microsoft Excel. Dokumen area ini yang berupa kotak-kotak seperti tabel, ini yang digunakan untuk mengetik. Di situ sudah disediakan kolom atau baris yang digunakan untuk mengetik pada Microsoft Excel. Yang ke-16 ada tampilan layar, bagian yang berfungsi untuk mengganti tampilan lembar pada layar, di antaranya seperti normal, page layout, dan page preview. Letak pada tampilan layar ini di bawah sendiri pada program Microsoft Excel sebelah kanan. Yang ke-17 ada horizontal scroll bar, bagian yang berfungsi untuk menggulir atau scroll halaman ke kanan dan ke kiri. Letak pada horizontal scroll bar ini di atas tampilan layar. Kalau kalian perhatikan di situ berupa seperti scroll bar yang fungsinya untuk menggulir scroll ke kanan dan ke kiri. Yang ke-18 ada vertical scroll bar, bagian yang berfungsi untuk menggulir scroll halaman ke arah atas dan ke bawah. Letaknya ada di sebelah kanan program Microsoft Excel. Tampilannya seperti pada layar, yaitu berupa scroll bar yang digunakan untuk menggulir atau
scroll ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada tampilan zoom, bagian yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan worksheet. Letaknya ada di samping tampilan layar sebelah kanan program Microsoft Excel. Fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan worksheet. Demikian tentang penjelasan fungsi bagian elemen Microsoft Excel. Apa yang sudah saya jelaskan bisa kalian tulis di buku tulis TIK. Dan mungkin pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menggambar tampilan Microsoft Excel. Jadi nanti kalian beri angka-angka sesuai tampilan yang sudah saya jelaskan pada materi kali ini. Gambar yang sudah kalian gambar pada pertemuan sebelumnya nanti diberi angka sesuai materi yang saya jelaskan pada kali ini. Dan penjelasan nama-nama tampilan Microsoft Excel nanti kalian tulis di bawah gambar yang sudah kalian gambar pada pertemuan sebelumnya. Demikian yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.